Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Raditya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen tentang penyelesaian soal dan makalah pengaruh nilai tukar dan ketidakpastian global. Sebelumnya, saya akan menyampaikan daftar isi yang saya ingin paparkan, yaitu yang pertama terkait soal, penyelesaian soal, yang kedua terkait latar belakang dari makalah yang saya buat, rumusan masalah yang saya buat, tujuan penelitian yang saya buat, terus pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap pengambilan keputusan manajemen dalam perencanaan biaya dan pengendalian anggaran perusahaan, dampak perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Hubungan antara ketidakpastian ekonomi global dengan efektivitas pengendalian biaya dan pengukuran kinerja di perusahaan yang beroperasi secara internasional, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, terkait penyelesaian soal. Diketahui overhead setting peralatannya sebesar $3.000, pemrosesan dengan mesin sebesar $18.000. Di sini ada dua subjek, yaitu elegan dan fina. Elegan memiliki direct labor sebesar 9.000, sedangkan fina 3.000. Direct material elegan sebesar 3.000 dan fina juga 3.000. Untuk unitsnya sama-sama 3.000. Setup hours-nya elegan 100, Vina 100. Machine hours elegan 500, Vina 4.500. Pertanyaannya, alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung total cost per unitnya. Yang pertama, kita di sini akan mencari total overhead-nya dengan cara menambahkan setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin, yaitu 3.000 ditambah 18.000. Jadi total overheadnya sebesar 21.000. Untuk total direct labor, yaitu direct labor elegan ditambah direct labor fina, yaitu 9.000 ditambah 3.000 sebesar 12.000. Untuk overhead rate-nya, yaitu total overhead dibagi total direct labor cost, yaitu 21.000 dibagi 12.000, yaitu sebesar $1,75. Jadi setiap $1 biaya tenaga kerja langsung, perusahaan mengalokasikan $1,75 biaya overhead. Overhead masing-masing produk. Untuk elegan itu 9.000 dikali 1,75. 1,75 itu tadi, yaitu overhead rate-nya dikali dengan 9.000 direct labor-nya. Sehingga hasilnya 15.750. Vina juga sama, 3.000 dikali 1,75 hasilnya 5.250. Total cost untuk setiap produknya, yaitu total cost elegan itu 3.000 ditambah 9.000 ditambah 15.750. Hasilnya 27.750. Untuk total cost-nya Vina itu 3.000 ditambah 3.000 ditambah 5.250, yaitu 11.250. Total cost per unit untuk elegan itu total cost elegan dibagi unit 2.700, 27.750 dibagi 3.000 sehingga hasilnya 9,25. Untuk Vina itu total cost Vina dibagi unit, yaitu 11.250 dibagi 3.000 sehingga hasilnya $3,75. Jadi total cost per unit untuk produk elegan itu sebesar $9,25 dan untuk Vina $3,75. Soal nomor 2, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unit. Aktivitas dan driver yang tepat. Setting peralatannya 3.000, pemrosesan dengan mesin 18.000. Rate per driver aktivitas, yaitu rate per setup hours 3.000 dibagi 200. 3.000 dibagi 200. Jadi set set apa 3.000 itu untuk setting peralatannya dibagi dengan setup hours-nya. Jadi $15 per setup hours. Untuk rate per mesinnya yaitu 18.000 dibagi 5.000, ya berarti didapatkan dari apa pemrosesan dengan mesin dibagi eh machine hours-nya, yaitu $3,6 per machine hours. Alokasikan overhead ke produk. Untuk elegan, biaya setting peralatannya itu 100 setup hours dikali $15, sehingga hasilnya 1.500.
Biaya pemrosesan mesinnya 500 dikali 3,6 sehingga hasilnya 1.800. Oleh karena itu total overheadnya 1.500 ditambah 1.800 yaitu 3.300. Untuk Vina, biaya setting peralatannya 100 dikali 15 sama 1.500. Biaya pemrosesan mesinnya 4.500 dikali 3,6 yaitu 16.200 sehingga total overheadnya sebesar 17.700. Total biaya dan biaya per unit. Untuk elegan, direct labornya 9.000, direct materialnya 3.000, overheadnya 3.300, total biayanya 15.300 sehingga total biaya per unit yaitu 15.300 dibagi 3.000 hasilnya 5,1 per unit. Untuk Vina, itu diketahui direct labornya 3.000, direct materialnya 3.000, overhead 17.700, total biayanya sehingga 23.700. Jadi total biaya per unitnya 23.700 dibagi 3.000, 7,9 per unit. Jadi, biaya per unit untuk elegan itu sebesar 5,1 dolar dan Vina 7,9 dolar. Oleh karenanya, alokasi ini menunjukkan meskipun Vina memiliki direct labor yang lebih rendah, tetapi sebenarnya biaya per unit yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya memiliki biaya per unit yang lebih tinggi karena konsumsi jam mesinnya lebih banyak. Jadi, kalau menurut saya lebih efektif yang elegan karena cuman 5,1 dolar. Selanjutnya membahas latar belakang. Latar belakang yang saya angkat dari judul makalahnya itu globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia yang semakin dinamis membawa dampak signifikan terhadap aktivitas bisnis, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan. Salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah fluktuasi nilai tukar, mata uang asing, dan ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global seperti perubahan kebijakan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan manajerial dalam perusahaan. Ketidakpastian ekonomi global lainnya yakni perang dagang, di mana perang dagang yang sedang terjadi ini juga tentu menciptakan ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan gangguan dalam rantai pasokan global. Dalam konteks akuntansi manajemen, informasi yang akurat dan relevan mengenai dampak nilai tukar dan kondisi ekonomi global ini sangat penting untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis. Rumusan masalahnya yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap pengambilan keputusan manajemen dalam perencanaan biaya dan pengendalian anggaran perusahaan. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara ketidakpastian ekonomi global dengan efektivitas pengendalian biaya dan pengukuran kinerja di perusahaan yang beroperasi secara internasional. Tujuannya yaitu menjawab dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu untuk menganalisis pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap pengembalian keputusan manajemen dalam perencanaan biaya dan pengandalian anggaran perusahaan. Yang kedua, untuk mengevaluasi dampak perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara ketidakpastian ekonomi global dengan efektivitas pengendalian biaya dan pengukuran kinerja di perusahaan yang beroperasi secara internasional. Pengaruh fluktuasi nilai tukar, pengambilan keputusan manajemen dalam perencanaan biaya dan pengendalian anggaran perusahaan. Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap pengambilan keputusan manajemen dalam perencanaan biaya dan pengendalian anggaran perusahaan sangat signifikan, terutama bagi perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga berdampak pada profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran, manajemen perlu mempertimbangkan risiko nilai tukar dan melakukan penyesuaian anggaran yang realistis agar dapat mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar tersebut. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar memaksa manajemen untuk lebih cermat dan adaptif dalam perencanaan biaya serta pengendalian anggaran agar dapat menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selanjutnya, dampak perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Dampak perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan ini sangat signifikan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi dalam perdagangan internasional. Ketidakpastian ekonomi global seperti perubahan kebijakan moneter, perang dagang, dan krisis ekonomi meningkatkan risiko dan ketidakpastian dalam operasi bisnis. Secara keseluruhan, perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dan cermat dalam pengambilan keputusan manajerial, terutama dalam perencanaan biaya, pengendalian anggaran, dan strategi keuangan agar dapat mempertahankan profitabilitas dan kinerja keuangan yang sehat di tengah dinamika ekonomi global. Hubungan antara ketidakpastian ekonomi global dengan efektivitas pengendalian biaya dan pengukiran kinerja di perusahaan yang beroperasi secara internasional. Terdapat hubungan yang sangat erat antara ketidakpastian ekonomi global dengan efektivitas pengendalian biaya dan pengukuran kinerja di perusahaan yang beroperasi secara internasional. Dalam situasi seperti ini, perusahaan menghadapi risiko operasi dan biaya yang lebih tinggi, sehingga pengendalian biaya menjadi lebih kompleks dan menuntut manajemen untuk lebih adaptif dan proaktif dalam mengelola anggaran serta sumber daya. Strategi manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif seperti diversifikasi portofolio, manajemen likuiditas, dan penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging. Terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan efektivitas pengendalian biaya, serta pengukuran kinerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, ketidakpastian ekonomi global menuntut perusahaan internasional untuk mengembangkan sistem pengendalian biaya dan pengukuran kinerja yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi agar dapat mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha. Jadi, kesimpulannya yang pertama, fluktuasi nilai tukar itu memberikan dampak signifikan dalam proses perencanaan biaya dan pengendalian anggaran perusahaan. Ketidakstabilan nilai tukar menyebabkan manajemen harus melakukan penyesuaian anggaran secara dinamis dan menerapkan strategi pengendalian biaya yang lebih ketat agar dapat mengantisipasi risiko pembengkakan biaya akibat perubahan nilai tukar, terutama bagi perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Kesimpulan kedua, perubahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global berkontribusi pada volatilitas profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan menghadapi risiko peningkatan biaya produksi dan gangguan operasional yang dapat menurunkan laba dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, manajemen perlu mengadopsi strategi mitigasi risiko yang efektif untuk menjaga kinerja keuangan tetap optimal di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kesimpulan ketiga, ketidakpastian ekonomi global mempengaruhi efektivitas pengendalian biaya dan pengukuran kinerja di perusahaan internasional. Kondisi pasar yang tidak stabil menuntut sistem pengendalian dan pengukuran kinerja yang fleksibel dan responsif agar dapat menangani risiko dan perubahan secara cepat. Penggunaan strategi manajemen risiko dan penyesuaian indikator kinerja menjadi kunci dalam mempertahankan efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja perusahaan. Sarannya yang pertama peningkatan sistem informasi akuntansi manajemen. Yang kedua strategi manajemen risiko yang komprehensif. Yang ketiga fleksibilitas dalam pengendalian biaya dan pengukuran kinerja. Yang keempat pelatihan dan pengembangan kapasitas manajerial. Yang kelima penguatan perencanaan keuangan dan anggaran. Cukup sekian presentasi saya terkait hasil kerjaan saya untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini. Bila ada kurangnya mohon maaf. Semoga Ibu berkenan terhadap presentasi yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.